Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari metodologi penelitian yang berjudul penelitian kuantitatif quantitative research. Dalam quantity research yaitu berisi tentang materi, metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian dan memahami metode penelitian, instrumen, juga teknik yang tepat untuk jenis penelitian. Pada bahasan penelitian kuantitatif, diterangkan pada perumusan dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Yang kedua, penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan, angka, atau rutinitas atau kuantitas. Kemudian yang ketiga, metode penelitian kuantitatif juga bisa diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Yang keempat, dalam melakukan penelitian kuantitatif, biasanya seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Itu disebabkan kita tidak dapat mendapatkan materi membahas hal secara menyeluruh. Selanjutnya, ada komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data yang bertujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data. Kemudian, salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Di sini gambar komponen dan proses penelitian kuantitatif. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari dalam bentuk kalimat tanya atau disebut juga dengan research question. Perumusan masalah juga berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan secara empiris. Di sini ada contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Adapun masalah yang terjadi pada penggunaan akhir untuk menggunakan sistem baru, dalam hal ini sistem core banking. Tampaknya pengguna akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legacy. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived useful, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self-efficiency yang memiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian sehingga dapat diketahui apakah benar faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Nah, di sini ada juga yang contoh ruang lingkup pada penelitian kuantitatif. Ada masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Bentuk-bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Yang pertama, menurut Sugiono 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenal dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Contoh rumusan masalah deskriptif: A.
seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di D.PTA. B. Bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun intangible. Yang C. Bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perencanaan BCP. Yang D. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif yaitu apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer. Nah, untuk bentuk masalah yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah asosiatifnya, apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Nah, ini ada contoh perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Di sini ada variabel, identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang diteliti. Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara umum, variabel terdiri dari variabel bebas dan terikat. Variabel dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada variabel bebas atau independent variable, biasanya disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Disebut juga dengan prediktor variabel atau range-hand, merupakan hasil manipulasi peneliti, atribut atau potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. Yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable, disebut juga dengan variabel luaran atau yang bukan sebenarnya. Nah, dari sifat-sifatnya variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama ada variabel kualitatif adalah menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Dalam menganalisis data kualitatif atau yang sebenarnya dari kata kualitatif ini, bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian skor. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, ada variabel kuantitatif, yaitu variabel yang menunjukkan sifat kuantitas akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur, interval, dan rasio. Kemudian ada macam-macam data variabel. Yang pertama berdasarkan kategori, yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan, contohnya murid dan bukan murid, laki dan perempuan, dan sebagainya. Yang kedua ada variabel ordinal, yaitu data yang didasarkan pada hasil dari kuantifikasi data kualitatif. Yang ketiga ada variabel ukur atau metrik variabel, yaitu memiliki bentuk sebagai berikut: interval dan rasio itu ya.
Interval itu angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol. Rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak. Kemudian ada komponen dan proses penelitian kuantitatif. Ini ada tabel sifat-sifat dari 4 skala dalam sebuah variabel. Selanjutnya ada pembagian data dalam suatu variabel. Nah, ini pembagian data untuk pengolahan statistik. Selanjutnya validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran dan yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas atau alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang harusnya diukur. Nah, pengertian validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandalan yang berarti mengukur suatu secara konsisten apapun yang diukur, dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama. Di sini ada gambar validitas dan reliabilitas. Yang sebelah kiri itu reliable not valid, yang sebelah kanannya ada valid not reliable, yang sebelah kanannya lagi ada neither reliable nor non valid, kemudian yang paling kanan ada both reliable and valid. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.